Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita awali pembelajaran ini membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kalian sudah melaksanakan pembelajaran yang lalu, tema 3 dari subtema 1 sampai 3 dan pembelajaran 1 sampai 6 sudah selesai. Kita melanjutkan ke tema 4. Hari ini yang berpuasa selamat menunaikan puasa. Yang sudah melaksanakan ngaji morning, sudah melaksanakan duha, alhamdulillah. Yang belum masih ditunggu. Lanjut. Ya, tujuan pembelajaran tema ini, yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menuliskan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga air, peserta didik mampu menuliskan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran. Mari kita amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, ini ada tabel. Sebelum mengisi tabel, silakan kalian bisa mengamati. Lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Nah, ini ada 6. Silakan kalian kerjakan sesuai. Nah, batik dari Indonesia, misalnya karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Oke, sekarang kita membaca ini. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Misalkan batik, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui negara lain. Pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Oke. Ini ada bacaan. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tari tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin di bagian angklung berbagai tangga nada, kemudian dimainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Sumber www.kompasiana.com. Nah, tugas mandiri, cermatilah pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Tugas mandiri masih melanjutkan. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Selanjutnya, tentunya kalau tadi ada usaha yang dilakukan untuk kerjasama, kita tentunya tahu bahwa energi juga dibutuhkan
dalam kehidupan ini. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air waduk atau sungai yang satu masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat masuk atau mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, angin, panas bumi, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Ke perumahan. Ini berarti dari aliran air sungai dulu. Kemiringan kurang lebih 25 derajat. Kincir air, dinamo, turbin, kemudian dikirim ke perumahan. Bisa menjadi lampu dan lain sebagainya. Oke anak-anak, itu dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas mandiri tuliskan proses dihasilkan oleh energi listrik pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Semoga bermanfaat. Senantiasa dalam ridho dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.